juga bisa datang dari hal yang tidak kita duga. Salah satu contohnya, adanya korsleting listrik yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Tepat pada 24 April 2023 lalu, kebakaran terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian yang terjadi di Trans Studio Mall Makassar ini sempat diabadikan oleh pengunjung. Bermula dari percikan api pada dekorasi bunga plastik di lantai 2 mall yang kemudian meluas dan menyebabkan beberapa pengunjung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kecelakaan yang berawal dari api kecil ini tentu saja membuat para netizen berkomentar tentang penerapan dan kelayakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Lantas, apakah benar ada kegagalan sistem K3 dalam kecelakaan ini? Berikut ini pendapat dari Profesor Haji Yahya Tamrin, SKM MKes MOHS PhD, selaku Guru Besar Unhas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kejadian kebakaran di Trans Studio Mall itu adalah sebuah kejadian yang dimulai dengan adanya korslet pada booth tempat mengambil foto ya, dan itu kemudian disaksikan oleh publik bahwa api itu dari kecil, kemudian ada petugas yang lewat di situ, tapi karena tidak diberikan training yang terkait bagaimana menangani api, ya, bagaimana memadamkan api dengan menggunakan prosedur atau menempuh prosedur pemadaman api, maka api kemudian membesar dan memberikan kerugian material. Dan korban tercatat itu di laporan ada 64 korban yang mengalami sesak nafas, dilarikan di rumah sakit, dan hingga hari ini masih ada 2 dirawat di rumah sakit. Untuk standar K3 itu terkait dengan fire safety, khususnya untuk electrical safety, karena ini disebabkan oleh korslet, maka ada beberapa standar penanganannya ya ketika api itu sudah terjadi. Yang pertama, sistem pemadaman api harus berjalan. Untuk tempat yang dikunjungi publik sekelas Trans Studio Mall itu harusnya memiliki sistem pemadaman api pasif. Ya. Sebelum kita sampai ke sistem pemadaman api pasif, kita perhatikan dulu gambar yang dikirim oleh netizen di grup-grup WA yang ada. Kita bisa perhatikan bahwa netizen melihat api ini mulai menyala akibat korslet. Naturalnya, api itu tidak pernah langsung besar. Pasti api itu dimulai dengan api yang kecil. Nah, tapi apabila api itu dibiarkan, tidak kemudian diberikan intervensi, maka api itu tentu akan membesar. Karena untuk terjadinya api itu dibutuhkan 3 hal. Yang pertama itu panas, heat. Yang kedua oksigen. Yang ketiga bahan bakar. Ketiganya ada di sini. Heat dari korslet atau panas dari korslet peralatan listrik. Nah, mungkin di sini terlalu banyak rangkaian listrik di situ yang menyatu yang tidak dihitung oleh orang yang merangkainya. Yang kedua ada oksigen. Oksigen di sini tentu karena dia mall pasti disuplai dengan oksigen. Apalagi di sana pakai aircon, ya. Yang ketiga ada bahan bakar. Ini ada banyak bunga-bunga karena ini foto booth. Jadi gampang sekali terbakar. Oleh karena itu, karena api ini kemudian dibiarkan terbakar, karena ini kemudian dibiarkan menyala tidak ada intervensi, maka dia membesar. Ya, kita bisa lihat. Security itu wajib diberikan training cara memadamkan api. Kenapa? Karena dia yang selalu ada di tempat. Nah, security. Sementara kita lihat tadi security-nya tidak melakukan apa-apa, bahkan menjauh, mungkin takut melihat api. Nah, trainingnya itu harus dilakukan dalam bentuk pemberian skill, knowledge dan skill. Jadi dia diberikan dulu pengetahuan, dan setelah itu diberikan skill. Standarnya setiap apar untuk gedung seperti ini, setiap 15 meter itu SNI, setiap 15 meter ada 1 apar. Ini kita bisa lihat sekeliling, tidak ada satupun apar. Nah, untuk mall sebesar ini bukan hanya apar, tapi harusnya memiliki yang namanya fire hose. Fire hose itu adalah sambungan alat pemadam api dengan semburan api yang besar yang tersambung dengan hidran. Hidran itu adalah sumber air yang besar yang diinstal dari luar, yang kemudian setiap saat bisa diaktifkan ketika terjadi kebakaran. Dan fire hose itulah yang dipakai untuk menyembur, seperti alat yang digunakan oleh kalau misalnya
kita biasa lihat petugas pemadam kebakaran itu menyemburkan air dari mobil tangkinya, itu yang disebut fire hose. Itu harus terinstal dalam gedung yang publik seperti Trans Studio Mall ini. Oke? Smoke detector berfungsi, heat detector berfungsi, dan alarm berbunyi yang disebut sebagai fire alarm. Ketika fire alarm berbunyi, maka ini fire sprinkler harus otomatis itu menyemburkan sendiri air. Dan saya yakin ada begitu banyak fire sprinkler di atas ini yang tidak berfungsi. Akhirnya apa? Api membesar. Kenapa? Yang saya sayangkan adalah alat-alat ini kemudian diinstal begitu mahal, tapi tidak berfungsi. Artinya apa? K3 hanya jadi aksesoris. Tidak menjadi kebutuhan atau tidak menjadi culture. Alat ini saya yakin tidak pernah disimulasikan berfungsi atau tidak. Oke? Itu kegagalan sistem yang pertama. Kegagalan sistem yang kedua adalah ini. Tabe dulu, sesak napas, tabe. Iya, ini jelas sekali gambarnya. Ini adalah smoke detector. Ini adalah smoke detector. Orang semua sudah penuh sesak. Ya Allah, akses tertutup, berasap sesak. Smoke detector asap sudah penuh di ruangan ini diam-diam saja, nggak ada bunyi sama sekali. Artinya apa? Alat yang kedua ini, selain fire sprinkler, smoke detector tidak berfungsi. Harusnya smoke detector ini berbunyi, fire sprinkler aktif menyemburkan air secara otomatis, dan fire alarm itu terkoneksi dengan fire brigade, pemadam kebakaran. Standarnya kalau di Australia itu 7 menit, tidak boleh lebih dari 7 menit. Ketika terjadi fire alarm berbunyi di sebuah katakanlah fasilitas publik seperti itu, tidak boleh lebih 7 menit pemadam kebakaran sudah ada di tempat. Andaikan smoke detector ini berfungsi, membunyikan fire alarm, itu terkoneksi dengan pemadam kebakaran di luar, maka tidak separah itu akibat kerugian yang diakibatkan oleh kerugian ekonomi dan kerugian gangguan pada manusia, yaitu 64 orang yang sesak nafas. Ya untung tidak ada korban jiwa ya. Walaupun kita doakan yang 2 itu ini selamat, yang masih dirawat di rumah sakit itu tidak ada masalah. Karena salah satunya itu adalah anak berusia 10 tahun. Nah, ini sebuah fakta yang sangat menyedihkan, dan kejadian bencana seperti ini dalam bentuk fire, dalam bentuk kebakaran itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Nah, jadi anywhere, anytime, dan anyone, itu bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kita harus berpikir prevention. Ya, ini mesti dijadikan lesson learn, mesti dijadikan hikmah, ibrohnya harus kita dapatkan supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini ke depan. Ya, kalau terjadi kita sudah memiliki langkah-langkah prevention yang lebih efektif. Ya. Saya akan perlihatkan lagi contoh yang lain. Ya, kenapa ini sistemnya gagal? Doakan kita semua bisa keluar dari evakuasi, asapnya sudah banyak sekali. Nah, ini adalah selain sistem pemadaman api pasif, selain penggunaan APAR oleh staf yang sudah terlatih, cara mengevakuasinya juga salah. Tidak pernah dalam video apapun dilihat itu kelihatan itu ada jalur evakuasi atau petugas evakuasi yang memandu orang keluar ke assembly point. Fasilitas publik seperti Trans Studio Mall itu harus memiliki assembly point, harus memiliki titik kumpul yang jelas, dan jalur evakuasinya jelas. Orang diarahkan kemana ketika terjadi kebakaran. Ini tidak jelas arahnya. Orang berkumpul, orang bertumpuk, semua sesak nafas karena panik. Sudah panik, jalurnya tidak jelas. Maka andaikan ada lagi sumber api di sini, bisa dibayangkan akan banyak kematian, akan banyak korban jiwa. Para korban itu dievakuasi di tempat yang tidak jelas. Harusnya dia dievakuasi di assembly point sehingga ambulans yang datang itu langsung menjemput dan melarikannya cepat. Ini tidak jelas posisinya. Bahkan dia berbaring di reruntuhan.
Ketiga itu mesti menjadi prioritas, kira. Kenapa? Karena ketiga itu adalah bagian dari kebutuhan manusia. Ada sebuah teori dasar terkait ketiga itu yang dibuat oleh Abraham Maslow, teori hierarchy of needs. Itu dibuat tahun 1943 dan masih relevan sampai sekarang untuk kita jadikan rujukan. Di teori itu disampaikan apabila sudah terpenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan perumahan, maka manusia akan menuntut untuk terpenuhinya kebutuhan yang selanjutnya, yaitu safety needs, atau kebutuhan akan keamanan atau safety. Oleh karena itu, semakin maju sebuah negara, semakin sejahtera sebuah institusi, bahkan di level rumah tangga, semakin sejahtera sebuah rumah tangga, maka akan dia prioritaskan itu pemenuhan safety-nya setelah terpenuhi sandang, pangan, dan papannya. Sebagai contoh, seorang akan menyewa satpam untuk menjaga rumahnya apabila dia sudah sejahtera, terpenuhi sandang, pangan, dan papan, untuk menjaga, untuk berikan dia rasa aman. Ya. Orang akan membeli mobil yang lebih safety, misalnya dengan airbag yang lebih aman, kemudian sistem pengiriman yang lebih bagus, apabila dia memiliki kemampuan untuk mengakses itu. Itu artinya apa? Secara naluriah, semua manusia itu ingin aman. Itu adalah kebutuhan manusia setelah sandang, pangan, dan papan, yaitu safety needs. Safety needs adalah bagian dari basic needs. Ya. Untuk kejadian di tempat kerja, K3 di tempat kerja itu dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 1970 mengamanatkan bahwa setiap tempat kerja harus aman dan sehat. Aman artinya tidak terancam oleh kecelakaan. Sehat artinya tidak pekerjaannya kemudian tidak terkena penyakit akibat kerja. Karena diamanatkan oleh undang-undang, maka dia wajib untuk dilakukan. Ya. Peraturan pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen ketiga itu mewajibkan setiap tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau tempat-tempat yang berisiko tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja, itu wajib melaksanakan atau mengimplementasikan sistem manajemen ketiga. Nah, Trans Studio Mall misalnya seperti tadi itu tentu mempekerjakan 100 orang atau lebih, tapi kemungkinan besar sistem manajemen ketiganya belum ada atau tidak jalan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah upaya yang panjang, upaya jangka panjang pemerintah untuk membangun bagaimana kemudian K3 itu tidak dipandang sebagai aksesoris semata, sebagai pemenuhan sekedar menggugurkan kewajiban saja, sebagai pemenuhan standar saja, tapi K3 itu harus dibawa sebagai sebuah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Dia adalah bagian dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Semua orang ingin aman, ingin selamat. K3 harus dipandang sebagai culture, dia adalah bagian dari budaya kita. Semakin berbudaya sebuah negara, semakin berbudaya K3 sebuah negara, semakin menunjukkan negara itu semakin sejahtera, semakin menunjukkan negara itu semakin menghargai yang namanya keselamatan manusia, dan itu adalah bagian dari human right. Jadi poin saya adalah K3 adalah bagian dari human right, oleh karena itu pemenuhannya wajib dilakukan. Saya kira ini menjadi pelajaran besar ya buat kita semua supaya tidak terjadi lagi. Korban jiwa memang tidak ada dalam bentuk kematian, akan tetapi korban manusia dalam bentuk yang sesak nafas kemudian dilarikan ke rumah sakit itu jumlahnya cukup besar. Tercatat itu ada 64 orang dan ada 3 orang dirawat intensif, 1 orang sudah keluar dan yang 2 orang masih dirawat hingga saat ini. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah harusnya secara tegas ya menegakkan aturan bagaimana kemudian fasilitas publik seperti mall, kemudian perkantoran dan pasar-pasar yang kemudian yang menampung banyak orang itu untuk secara regular basis ya melakukan simulasi keadaan darurat sehingga tim evakuasi, tim penanggulangan bencana, kemudian ambulans itu kemudian terkoneksi dengan baik dengan semua unsur yang ada di tempat kerja itu atau mungkin di fasilitas publik. Kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya K3 di ruang publik.
Semoga kedepannya penerapan K3 dapat lebih baik sehingga risiko kecelakaan dapat lebih diminimalisir.